Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 193. Ayat 193 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa qatilu, lan padha merangono, padha matenono, padha jihad tok. Merangono sapa sira kabeh, al mukminin al mukminat. Hum ing alladzina yuqatilunakum. Ayat ini menyambung ayat sebelumnya, yaitu pada ayat sebelumnya ditegaskan wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, ayat ini menegaskan, memerintahkan, menyuruh kalian mukminin mukminat, ayo peranglah, jihadlah gitu loh. Fi sabilillah, dalam rangka li'i'la'i dinihi, dalam rangka untuk menegakkan agama Allah. Merangi siapa? Yaitu merangi alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian, orang-orang yang menghalang-halangi kalian, orang-orang yang mengganggu perjuangan kalian dalam rangka menegakkan agama Allah. Ini aslinya di dalam sejarah Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ingin perang, tidak ingin memusuhi. Waktu itu di awal-awal Islam, Rasulullah itu
hanya menyampaikan perintah Allah agar jangan musyrik, menyampaikan firman-firman Allah supaya apa? Supaya kalian para manusia selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Coba ingat sejarah awal Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat awal-awal perjuangannya itu secara sir, dakwahnya secara rahasia, tidak terang-terangan, door to door, dari rumah ke rumah, tidak langsung secara terang-terangan mengajak serempak untuk mengikuti ajaran Allah, tidak, secara rahasia, namanya dakwah bisiri. Mula-mula siapa itu yang iman? Yang pertama dari kalangan ibu-ibu itu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Nah, ini yang langsung masuk iman, masuk mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari kalangan bapak-bapak, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga Rasulullah mendatangi rumah ke rumah yang lain dari kalangan para pengusaha. Kalau istilah bahasa sekarang ya konglomerat, pengusaha. Itu dari kalangan yang kelompok pengusaha yang iman pertama siapa? Yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Dzun-Nurain. Dari kalangan anak-anak remaja yang iman siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini secara sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan. Nah, begitu dari kelompok jeger, kelompok jeger itu siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab masuk Islam dengan secara sukarela, nggak ada paksaan, nggak ada apa. Nah, kemudian begitu terus-menerusnya secara rahasia. Namun apa yang terjadi? Ini para penguasa Makkah waktu itu memang dikuasai oleh kufar Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang bangsa Quraisy. Dikala masih Syekh Abdul Muthalib masih hidup, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra masih hidup, Sayyid Abu Thalib pamannya jeung Nabi Muhammad yang paling membela masih hidup. Rasulullah masih aman-aman saja, dilindungi. Orang nggak berani mengganggu secara fisik. Tapi dari para pendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah fisiknya, yang lemah ekonominya, yang nggak punya backing, dibantai. Seperti siapa itu? Seperti sahabat Bilal ibnu Rabah dihajar oleh sayyidnya, yaitu Umayyah. Bantai gara-gara apa? Gara-gara mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ammar bin Yasir, bantai keluarga Ammar bin Yasir. Ini dari kelompok orang yang miskin, tangkap, dibantai. Rasulullah sampai ketika lewat di depan Sayyid Ammar bin Yasir, isbir ya Ammar, fa inna mau'idakum al-jannah. Rasulullah nggak bisa membela waktu itu. Sabar, sabar. Janjinya Allah kamu pasti dapat surga. Isbir ya Ammar, fa inna mau'idakum al-jannah. Ini yang terjadi di awal Islam. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada yang membacking, Syekh Abdul Muthalib sudah pulang ke Rahmatillah, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra sudah pulang ke Rahmatillah, Sayyid
Abu Thalib pamannya yang paling membela pulang ke Ramadillah. Akhirnya apa yang terjadi? Amul husni, Rasulullah jadi sedih. Sementara kufar Makkah semakin namanya apa nggih, merajalela dalam hal memusuhi Rasulullah. Sampai dari apa itu Abu Jahal, Abu Lahab ini mengerahkan jeger-jeger Arab Saudi. Untuk apa? Untuk menangkap Rasulullah. Muhammad harus ditangkap, harus dibunuh, harus dihabisi. Kawat ini Muhammad nih. Bisa merongrong, bisa menghancurkan kekuasaan kita. Nah, ini kisah awalnya. Sampai apa? Akhirnya rumah Rasulullah dikepung, diblokir oleh jeger-jeger Arab dari berbagai suku. Dalangnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab ngumpet, nggak ikut di medan. Namanya apa? Lempar batu, sembunyi tangan. Dia kan pamannya Rasul. Jadi pura-pura nggak tahu. Nggak taunya dia yang nyuruh. Rasulullah harus dihabisi malam itu. Sudah dikepung rapat itu rumah Rasulullah. Akhirnya apa? Turunlah perintah hijrah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh hijrah. Pindah kemana itu? Ke Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Ali karamallahu wajah waktu itu ke dalam rumahnya Rasulullah, disuruh tidur di kamarnya Rasulullah untuk menggantikan tempat tidurnya Rasulullah ditempati Sayyidina Ali. Selimutnya Rasulullah suruh pakai. Artinya Sayyidina Ali apa siap mati. Karena di luar ini sudah terkepung rapat. Diintik terus. Muhammad harus ketangkap malam ini. Ya Allah, sampai begitu. Ini akhir-akhir ini terjadi juga di kita nih, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi Islam itu aslinya enggak radikal, enggak aliran keras, damai gitu loh. Namanya Islam itu rahmatan lil alamin, mengajak damai. Enggak ada pertengkaran, enggak ada permusuhan. Malah dimusuhi tuh. Akan dihabisi itu Muhammad. Dianggap radikal lah, dianggap memecah belah lah, dianggap menghancurkan pemerintahan lah, macam-macam. Disebarkan berita-berita yang untuk menghasut umat. Ini yang terjadi di awal. Tapi Rasulullah apa? Hijrah, artinya menghindari permusuhan atas perintah Allah. Nggak ada Islam radikal tuh, nggak ada. Islam aliran keras nggak ada. Damai. Nah sampai Madinah disambut para sahabat Ansor. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina Mada'a lillahi ta. Disambut oleh para sahabat Ansar. Namun dalam perkembangan berikutnya apa? Rasulullah di Madinah diuber-uber juga. Ingin ditangkap juga. Sudah di Madinah loh. Nggak ganggu orang-orang kafir Makkah. Diuber juga Rasulullah. Nah, akhirnya apa? Pecahlah perang, pecahlah jihad. Perang Badar. Jihad tuh, waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangi mereka dalam rangka menegakkan agama Allah. Orang-orang yang menyerang kamu. Jadi Islam tuh enggak nyerang, tapi diserang gitu loh. Nah ini yang terjadi zaman. Maka pecah namanya perang Badar yang pertama itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim.
waktu itu apa? Rasulullah bersama para sahabat Muhajirin, sahabat Ansar juga. Ya dengan seadanya. Personelnya sekitar 313. Senjata seadanya. Yang pakai pedang berapa? Hanya beberapa personel. Enggak semuanya pakai pedang. Yang naik kuda hanya beberapa, 3 apa 4. Selainnya tangan kosong, jalan kaki. Nah, sementara kufar Makkah sekitar 1000 personel dengan senjata lengkap. Ingin apa? Ingin menghabisi Rasulullah. Ingin menangkap Rasulullah. Ini yang terjadi. Enggak benar kalau ada berita-berita Islam itu radikal, Islam itu suka perang, Islam itu suka memecah belah. Jangan salah paham itu. Itu bahasanya iblis tuh. Bahasanya syaitan tuh. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Afalam takunu taqilun. Udah banyak orang-orang yang disesatkan oleh syaitan. Diadu domba, apa kalian nggak berakal? Sekarang sudah banyak fitnah-fitnah yang intinya untuk memecah kaum muslimin muslimat. Berita-berita fitnah akhirnya terjadi. Islam suka teroris, suka radikal, suka enggak benar. Itu bahasa dari iblis, dari syaitan untuk menyudutkan Islam, untuk memojokkan Islam, untuk menghabisi Islam. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ayat itu ditegaskan lagi dalam ayat ini, waqatilu lan padha merangono sira kabeh. Hum ing alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang merintangi perjuangan kamu. Serang mereka. Nah, jadi Islam tuh enggak menyerang, tapi diserang gitu loh. Maka perintah Allah apa? Perangi mereka yang menyerang kamu. Hatta la takuna, sehingga yen ta ora wujud, ora ditemu fitnaton apa fitnah, yaitu asyirkun, sampai enggak ada kemusyrikan. Zaman dulu ceritanya di awal Islam tuh kemusyrikan terjadi di mana-mana. Patung, Hubal, Uzza, Lata dipuja-puja, dikeramatkan. Maka orang kafir Quraisy ketika nyerang Rasulullah apa komandonya? U'lu Hubal. U'lu Hubal. Ini di bawah komando siapa itu? Abu Sufyan. Ketika itu belum masuk Islam. Kemudian pecah juga perang Uhud. Perang Uhud itu targetnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah harus habis, harus disembelih, harus dikocak-kocak, itu koak-koak itu hatinya. Oh, ini dendam dari istrinya siapa itu? Abu Sufyan itu, Zainab. Terjadi perang Uhud juga. Berhasil tuh Sayyidina Hamzah tewas di medan perang, jadi Raisus Syuhada. Siapa yang mendapat tugas untuk menghabisi Sayyidina Hamzah? Wahsy. Jadi budak Al-Wahsy. Tapi akhirnya Wahsy masuk Islam juga. Ya Allah, ini terjadi peristiwa di awal-awal Islam. Jadi Islam itu enggak radikal, enggak aliran keras, tapi Islam diserang, dimusuhi. Sejarah para nabi, para rasul juga gitu. Semua nabi, semua rasul dimusuhi. Padahal enggak memusuhi pemerintahan, enggak memusuhi kerajaan. Fir'aun ceritanya apa? Takut sama Nabi Musa. Habis itu Musa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal Nabi Musa hanya mengajak supaya jangan kafir, kembalilah ke jalan Allah. Hanya gitu, bukan untuk merobohkan pemerintahan atau kerajaannya. Waktu zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud, tangkap itu Ibrahim, tangkap, habisi Ibrahim.
Sampai gitu. Ini sejarah para nabi, para rasul juga gitu. Jadi para nabi, para rasul enggak melawan pemerintahan yang sah, tidak, tapi mengajak supaya hanya mengabdi kepada Allah. Mereka salah paham, dianggap para nabi, para rasul itu ingin menghancurkan pemerintahan. Nah, ini bahasanya setan itu. Dan ternyata sekarang juga terjadi. Maka ini suatu hal yang sunatullah. Jangan kaget gitu loh, jangan kaget. Itu memang sepanjang hidup Islam itu selalu dimaki-maki, dihina-hina, dinistakan oleh orang-orang kafir. Kita harus tegas dalam menegakkan ajaran Islam. Allah bilang, waqatiluhum. Ayo perangi mereka yang menyerang Islam. Sampai apa? Hatta la takuna, sehingga yen ta ora ana apa fitnatun fitnah, yaitu sampai enggak ada kemusyrikan. Menegakkan supaya dunia ini aman, jasra fiddin wa dunya wal akhirah. Wa yakuna lan sehingga yen ta ana ditemu adino apa ibadah, yaitu mengabdi kepada Allah tak lillahi, ikut tetap kedue Gusti Allah. Kita hidup di dunia ini, siapa yang memberi hidup? Siapa yang menciptakan kita? Allah gitu loh. Allah bilang apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam ayat itu, saya gak ciptakan jin, juga gak ciptakan manusia, kecuali untuk mengabdi padaku. Hanya itu, gak suruh lainnya. Tiap hari kita senantiasa mengumandangkan pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minimal 17 kali. Tiap hari kita mukminin mukminat menyatakan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami mengabdi. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Nah, ini intinya gitu. Islam itu enggak radikal, enggak aliran keras, enggak suka memecah belah, enggak ingin merobohkan suatu pemerintahan yang sah. Tidak, jangan salah paham itu. Tapi untuk apa? Menegakkan ajaran Allah supaya berjalan di muka bumi ini. Kita di dalam negara Indonesia dari awal sudah sepakat. Indonesia merdeka berkat apa? Berkat rahmat Allah. Atas perjuangan para tokoh-tokohnya, dikomandoi para ulama, kemudian semua tokoh-tokoh di Indonesia ikut juga. Mbah Hasyim, komando jihad itu. Sampai akhirnya rahmat Allah turun. Merdekalah Indonesia. Kemudian kita sepakat dalam perjuangan itu. Semua sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai. Dibikin UUD 45. Undang-Undang Dasar 1945. Sepakat untuk saling menghormati, saling menghargai. Kemudian dibikin juga Pancasila. Ini sebagai landasan bersama untuk saling menghormati, saling menjaga bersama umat beragama di Indonesia ini, saling menghormati. Nggak ada Islam memusuhi Kristen, memusuhi Hindu, memusuhi Buddha, memusuhi pemerintah. Nggak ada. Ini sudah kesepakatan bersama. Tapi syaitan begitulah, pinter juga untuk mengadu domba gimana supaya umat di dunia ini berantem mulu. Kiranya terjadi ba'dukum libatin adu. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Afalam takunu taqilu. Maka waspadalah terhadap berita-berita yang diviralkan oleh iblis, oleh syaitan-syaitan itu, baik syaitanul insi maupun syaitanul jinni. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu ada dua kelompok. Ada setan kelompok jin,
setan kelompok manusia. Yang suka itu, suka memfitnah, suka mengadu domba, supaya bermusuhan mulu gitu loh. Camkan ini. Jadi nggak benar kalau Islam itu radikal, Islam itu aliran keras, Islam suka memecah belah keutuhan umat berbangsa. Enggak, jangan salah paham. Cuma Islam itu disudut-sudutkan mulu, dituduh, ya Allah, seperti Rasulullah, para nabi, para rasul juga gitu. Sampai Rasulullah juga akhirnya suruh hijrah ke Madinah. Ingat itu sejarah. Nah sekarang ini terjadi juga, ya Allah, na'udzubillahi min. Maka Islam tetap menegaskan, waqatiluhum, perangi mereka yang menghalang-halangi, menyerang kalian, alladzina yuqatilunakum hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada fitnah. Sekarang ini fitnah menyebar di mana-mana. Artinya nggak ada kemusyrikan. Wa yakuna dinu lillah, dan sehingga sampai mengabdi kepada Allah hanya murni pada Allah Ta'ala, enggak lainnya. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini tujuannya apa? Supaya dunia ini aman, tentram, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah gitu loh. Selamat dunia dan akhirat. Intinya ke sana. Lah orang salah paham, dikira Islam itu radikal, Islam itu suka kekerasan, Islam itu suka menghancurkan, pengen merobohkan pemerintahan yang sah. Itu bahasanya syaitan, bahasanya iblis, itu mengadu domba. Tak benar tuh. Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin fa inin tahau, mongko lamun leren berhenti sapa alladzina yuqatilunakum, kalau mereka orang-orang yang menyudut-nyudutkan Islam, menghalang-halangi Islam, merintangi perjuangan Islam, udah berhenti, kapok, enggak ganggu lagi. Nah ini fala udwana, mongko ora ana permusuhan iku maujud. Jadi Islam itu enggak ada permusuhan, damai. Dari dulu sejak para nabi rasul juga gitu. Sejak merdeka Indonesia juga begitu, damai. Enggak pernah Islam itu menghina-hina agama lain, enggak pernah. Justru Islam yang dihina-hina. Dan ini realita. Nah, kalau mereka berhenti dari melecehkan, menghina-hina, maki-maki, merintangi dari ajaran Allah, maka fala udwana, mongko ora ana permusuhan iku maujud illa ala zalimin, tuh, kecuali ing atase, kejaba ing atase pira-pira wong sing zalim. Artinya apa? Ketika ada kedoliman, nah di situ loh kita tetap berjuang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa? Untuk menghilangkan kedoliman, kedoliman di muka bumi ini supaya enggak terus-menerus terjadi. Maka akhir ayat ini dikatakan illa ala zalimin. Jadi enggak ada namanya permusuhan tuh. Fala udwana, nggak ada namanya apa? Permusuhan. Ila ala zalimin. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, ya, dikasih inayah hidayah, semua kita dipersatukan oleh Allah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Diridhai oleh Allah semuanya. Dikasih inayah, hidayah dan taufiknya sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ilahuna tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, tatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.